Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM A1B021035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kesatuan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas 5 pokok poin penting dalam makalah saya ini. Yang pertama, apa arti Pancasila? Yang kedua, bagaimana pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Yang ketiga, penjabaran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila. Yang kelima, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu dari dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Nah, dalam buku Sutasoma ini selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 yang diambil dari bahasa Sanskerta, Pancasila juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, tidak boleh mabuk, minuman keras, dan obat terlarang. Nah, kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life atau pandangan hidup, pandangan dunia, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Nah, dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Kemudian poin yang kelima yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini telah tertuang dalam ketetapan MPR nomor 20 MPRS 1966 dan ketetapan MPR nomor 5 MP 1973 serta ketetapan nomor 9 MPR 1978 yang merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran, yang dimana maksudnya di sini merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis. Kemudian poin dari makalah saya yang keempat yaitu sila-sila Pancasila. Nah, sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, poin dari sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian maksud sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, dengan sila persatuan Indonesia ini, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya, dan golongan persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, kemudian sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini dimaksudkan manusia Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan dari musyawarah. Nah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan i'tikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi kita, atau golongan pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran keadilan. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila ini adalah dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari bahwa hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Kemudian poin dari makalah saya yang terakhir adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, secara ringkas proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, proses perumusan Pancasila itu dikemukakan oleh 3 tokoh bangsa, yang dimana di sini yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, dikutip dari Budianto 2006 Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumusan asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Nah, selain Muhammad Yamin yang menyampaikan usul tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan rancangan undang-undang itu tercantum 5 asas negara yang berbunyi sebagai berikut, yang dimana bunyinya tersebut sesuai dengan Pancasila yang sekarang. Kemudian selain Mr. Muhammad Yamin juga ada Mr. Supomo yang pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato menyampaikan usulan 5 dasar negara, yaitu yang pertama paham negara kesatuan, yang kedua perhubungan negara dengan agama, yang ketiga sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan yang terakhir hubungan antar bangsa. Sedangkan tokoh yang terakhir yang mengemukakan pendapatnya adalah Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu 1 kebangsaan atau peri kemanusiaan, 2 internasional atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pendapat-pendapat dari para tokoh bangsa tersebut dijadikan satu atau dirangkum dalam Pancasila yang sering kita sebut dalam upacara. Kemudian hanya itu materi tentang makalah saya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah saya ini, yang dimana kesimpulannya adalah kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita, Republik Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.